Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bukti seseorang yang sudah bertobat. Belajar dari pertobatan Saulus yang nanti namanya menjadi Paulus. Banyak orang mengaku dirinya sudah bertobat, tetapi tidak ada perubahan karakter yang nyata. Belajar dari pertobatan Saulus, karakternya berubah drastis dan menjadi baik saat dia sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31, saudaraku, walaupun tidak semuanya kita pelajari, kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana tanda-tanda pertobatan Saulus yang nanti namanya menjadi Paulus, saudaraku, yang begitu nyata, yang begitu terlihat. Roh Kudus mengubah pola pikir dan karakternya, saudaraku, untuk menjadi baik. Kebenaran yang pertama, saudaraku, dahulu jahat sekali Saulus ini, seperti seorang teroris yang haus darah. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 2 mencatat, saudara. Firman Tuhan berkata, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, maksudnya ini Tuhan Yesus, ia atau Saulus menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi saudaraku, sebelum bertobat, Saulus yang nanti namanya menjadi Paulus sangat kejam, jahat sekali. Ia mempunyai ancaman, ia penuh ancaman kepada murid-murid Tuhan Yesus, haus darah dan ingin membunuh, saudaraku, hidup dalam daging, dalam dosa yang keji, saudaraku. Inilah kehidupan Saulus. Seperti yang digambarkan dalam Galatia 19 sampai 21, Paulus berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, persuruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, saudara, kedengkian, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, kata Paulus. Seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi sebelum dia bertobat itu berbuat seperti ini, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, inilah kehidupan Saulus sebelum bertobat di hadapan Tuhan Yesus, sebelum dia sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini, saudaraku. Dan pertobatan Saulus dicatat dalam Kisah Rasul 9 ayat 17 sampai 19a, berkata, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Haleluya. Jadi waktu dia tujuannya, saudara, untuk membunuh murid-murid Yesus, orang-orang percaya, Saulus, saudara, bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara, dalam perjalanannya, dan matanya menjadi buta karena dia melihat sinar kemuliaan Tuhan. Dan kemudian, saudaraku, Saulus tinggal di sebuah rumah dan Ananias datang ke sana berdoa menyembuhkan Paulus dan kemudian dibaptis sebagai tanda pertobatan Paulus. Dan Paulus dipenuhi, saudaraku, oleh Roh Kudus, mengubah pola pikir karakternya yang jahat menjadi baik. Selanjutnya, saudaraku, Saulus sungguh-sungguh berubah nyata.
Kehidupan lamanya ditinggalkan. Dia sekarang hidup dalam kehidupan yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, karena itu kita lihat kebenaran yang kedua. Saulus imannya kuat. Dia tidak mundur walaupun banyak tantangan dan aniaya. Jadi setelah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, Saulus tidak mundur walaupun banyak tantangan dan aniaya. Saudara, itu dicatat dalam Kisah Rasul 9 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berkata, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Karena Saulus sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan akan dibunuh. Tetapi maksud itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia, membunuh Saulus. Saudara perhatikan, Saulus akan dibunuh oleh orang Yahudi. Ini tantangan yang berat. Bahkan saudaraku di ayat 26 dan 27, Saulus juga mendapat penolakan dari beberapa anggota gereja. Tetapi Saulus tidak mundur, dia tidak kecewa, saudaraku. Inilah tanda orang yang sungguh-sungguh bertobat. Kisah Rasul 9 ayat 26 dan 27 mencatat setiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri saudaraku pada jemaat, kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya. Tidak percaya saudara sama Saulus bahwa ia juga seorang murid atau seorang Kristen. Tetapi firman Tuhan berkata, Barnabas menerima Saulus dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi inilah bukti pertobatan Saulus yang sungguh-sungguh, yang namanya nanti menjadi Paulus. Saudara, walaupun menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi, dia akan dibunuh, dia akan dianiaya, saudaraku, ditolak, saudara, bahkan oleh orang-orang percaya. Tetapi Saulus tidak mundur, Saulus tidak kecewa, Saulus tidak menyangkal Tuhan. Inilah tanda pertobatan dari orang-orang yang sungguh-sungguh, saudaraku. Bukti seorang yang sudah bertobat. Bagaimana dengan kita, saudara? Mungkin kita juga dapat tantangan, tapi jangan mundur, saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, bukti seorang yang sudah bertobat belajar dari Saulus. Hidup Saulus berdampak pada pertumbuhan jemaat gereja. Haleluya. Kisah Rasul 9 ayat 30-31 mencatat, akan tetapi setelah itu diketahuilah oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria, membawa Saulus ke Kaisaria, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi Saulus tetap kuat, imannya tetap kuat, saudara. Ini bukti dari pertobatan yang sejati. Dalam lingkungan jemaat dia tetap bertumbuh, bersaksi, melayani. Walaupun pernah ditolak, dia tidak kecewa. Dan saudara, hidup Saulus yang nantinya disebut Paulus berdampak kepada pertumbuhan gereja yang mula-mula. Inilah yang terjadi pada orang yang sungguh-sungguh bertobat, saudara. Jadi inilah 3 kebenaran dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-31. Bagaimana tanda-tanda pertobatan Saulus, bukti seorang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, Saulus dahulu jahat, seperti seorang teroris yang haus darah dan ingin membunuh saudara orang percaya, mengalami pembaharuan dari Roh Kudus. Yang kedua, Saulus tidak mundur walaupun banyak tantangan dan aniaya setelah percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan penolakan dari sesama saudara seiman, dia tidak mundur. Dan yang ketiga, hidup Saulus yang nanti namanya menjadi Paulus berdampak pada pertumbuhan jemaat gereja. Haleluya, saudaraku ya. Inilah tanda orang bertobat. Kisah Rasul 3 ayat 19 saya bacakan lagi. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Saulus yang bertobat, yang nanti namanya menjadi Paulus, dan dia menjadi Rasul Paulus. Tanda-tanda pertobatannya nyata. Demikian juga kami mungkin sering bertanya, apakah seseorang sudah bertobat atau sungguh-sungguh sudah bertobat atau belum? Tandanya ada perubahan hidup yang nyata. Tuhan, kami juga mau berubah. Kami mau semakin dewasa rohani. Seperti Saulus yang nanti menjadi Paulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.